Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Rahmadani Juwita, saya dari Hukum Internasional kelas H dengan NIM 21106112288. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum internasional. Nah, sumber HI jika berdasarkan dari pasal 38 ayat 1 Statuta MI, sumber hukum internasional itu terbagi menjadi perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, keputusan badan peradilan, dan doktrin. Nah, perlu diketahui bahwa sumber-sumber hukum internasional ini tidak memiliki hubungan hierarki. Nah, yang pertama itu ada perjanjian internasional. Perjanjian internasional itu memiliki beberapa istilah. Yang pertama itu ada traktat atau treaty, konvensi atau convention, piagam atau charter, statuta atau statut, fakta atau fact, deklarasi, protokol, arrangement, agreement, dan yang terakhir itu ada modus vivendi. Nah, sifat dari perjanjian internasional itu, yang pertama itu adalah law making treaty. Nah, law making treaty itu apa sih? Nah, law making treaty itu merupakan perjanjian yang akibat-akibatnya akan menjadi dasar dan kaidah dari hukum internasional. Contohnya kayak Konvensi Hukum Laut tahun 1958. Terus ada Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik dan konvensi. Nah, yang kedua itu sifat perjanjian internasional merupakan treaty contract. Treaty contract itu apa sih? Nah, treaty contract merupakan perjanjian yang hanya mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Misalkan kayak perjanjian antara RI dengan RRC mengenai kewarganegaraan. Nah, ada definisi perjanjian internasional. Yang pertama itu ada definisi menurut pasal 2 Konvensi Wina tahun 1969. Perjanjian internasional merupakan suatu persetujuan yang dibuat antar negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Nah, yang kedua itu ada perjanjian internasional menurut pasal 1 UU nomor 24 tahun 2012. Perjanjian internasional merupakan perjanjian yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis dan melibatkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Nah, selanjutnya ada klasifikasi perjanjian internasional. Menurut subjeknya, perjanjian internasional itu dibagi menjadi perjanjian antar negara, perjanjian antara negara dan subjek hukum internasional, dan perjanjian antara subjek hukum internasional. Nah, berdasarkan jumlah pesertanya, perjanjian internasional dibagi menjadi perjanjian bilateral atau dua pihak dan perjanjian multilateral, yaitu yang lebih dari dua pihak. Selanjutnya, menurut proses pembentukannya, perjanjian internasional dibagi menjadi 3 tahap, yaitu perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi, serta 2 tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan. Berdasarkan isinya, perjanjian internasional dibagi menjadi segi politis, segi hukum, segi ekonomi, segi batas wilayah, dan segi kesehatan. Jika berdasarkan strukturnya, perjanjian internasional dibagi menjadi law-making treaties atau aturan hukum yang berlaku di seluruh dunia dan treaty contract, yaitu aturan hukum yang berlaku bagi pihak-pihak dalam perjanjian saja. Jika berdasarkan sifat pelaksanaannya, perjanjian internasional dibagi menjadi dispositive treaties atau perjanjian yaitu yang setelah tujuannya tercapai, dan executory treaties, yaitu perjanjian yang dilaksanakan terus-menerus. Nah, yang kedua itu ada kebiasaan internasional. Pasal 1 Statuta Mahkamah Internasional menyatakan bahwa kebiasaan internasional merupakan bukti adanya praktek yang berlaku umum yang diterima sebagai hukum. Nah, unsur-unsur kebiasaan internasional itu yang pertama adalah perilaku haruslah dipraktekkan secara berulang-ulang oleh negara tersebut. Yang kedua itu telah diterima sebagai hukum di suatu negara. Nah, contoh kasus dari kebiasaan internasional itu ada kasus antara Amerika Serikat versus Nicaragua. Nah, ICJ dalam keputusannya menyebutkan bahwa Amerika Serikat telah melanggar kewajibannya berdasarkan hukum kebiasaan internasional untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap negara lain, tidak ikut campur dalam urusan negara lain, tidak melanggar kedaulatan negara lain, dan tidak mengganggu perdagangan maritim secara damai. Selanjutnya ada prinsip-prinsip hukum umum. Prinsip hukum mendasari sistem hukum modern yang meliputi prinsip hukum umum dari semua sistem hukum internasional yang dapat diterapkan pada hubungan internasional. Dengan adanya prinsip hukum umum, Mahkamah Internasional diberi kuasa untuk membentuk dan menemukan hukum baru. Tidak ada alasan bagi Mahkamah Internasional untuk menyatakan non-liquid
atau menolak mengadili karena tidak adanya hukum yang mengatur persoalan yang ditujukan. Selanjutnya ada putusan Badan Peradilan. Berdasarkan pasal 38 ayat 1 Statuta RI menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah sumber hukum tambahan dari sumber hukum yang lain. Nah, ada contoh kasus dari putusan Badan Peradilan, yaitu kasus Anglo-Norwegian Fisheries Case 1952, di mana hakim menciptakan ketentuan baru dalam hukum internasional untuk pembatasan laut teritorial dengan memperhatikan kondisi geografis dari suatu wilayah. Nah, yang terakhir itu ada doktrin. Doktrin atau karya hukum bukanlah merupakan hukum yang mengikat, tetapi banyak karya hukum yang berperan besar dalam perkembangan hukum, khususnya hukum internasional. Gidel berpendapat mengenai zona tambahan di laut diikuti banyak pakar dan akhirnya menjadi hukum kebiasaan internasional. Kemudian, ada pendapat dari Alfred Pedro mengenai konsep warisan bersama umat manusia yang dinamakan dengan Common Heritage of Mankind. Nah, Common Heritage of Mankind ini akhirnya menjadi semua konsep yang diakui di zona laut lepas dan dasar laut samudera dalam. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.